Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fadila. Saya bersama teman saya yang bernama Livia Yulenza. Kami dari Prodi Teknik Informatika di sini akan mempresentasikan tugas dari sistem operasi yang berjudul pengembangan dan pemrograman di bawah sistem operasi. Oke, pembahasan pada kali ini ada 3. Ada pemrograman sistem, pustaka sistem operasi, dan debugging dan analisis kerja. Oke, di sini yang pertama ada bahasa pemrograman. Yang kita ketahui di sini ada 9 ya, kebetulan kita tulis. Yang pertama ada HTML atau Hypertext Markup Language. Yang kedua ada PHP, ketiga ada ASP, keempat ada XML, kelima ada WML, enam ada Perl, 7 ada JFM, 8 ada JavaScript, dan 9 ada CSS. Oke, ini pengertiannya. HTML atau Hypertext Markup Language adalah sebuah bahasa markup yang digunakan untuk membuat halaman web dan menampilkannya sebagai informasi di dalam sebuah browser internet. HTML saat ini merupakan standar internet yang didefinisikan dan dikendalikan penggunanya oleh World Wide Web Consortium atau W3C. HTML berupa kode-kode tag yang menginstruksikan browser untuk menghasilkan tampilan sesuai dengan yang diinginkan. Sebuah file yang merupakan file HTML dapat dibuka dengan menggunakan browser web. Ini contohnya Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, dan lain sebagainya. Kemudian ada PHP atau Hypertext Preprocessor, adalah bahasa pemrograman script yang paling banyak dipakai saat ini. Kalau bicara dengan historinya, PHP ini pertama kali dibuat oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1995. Jadi PHP awalnya itu masih bernama Form Interpreted atau FI. Yang wujudnya berupa sekumpulan script yang digunakan untuk mengolah data form dari web. PHP banyak dipakai untuk membuat situs web yang dinamis, walaupun tidak tertutup kemungkinan digunakan untuk pemakaian lain. PHP biasanya berjalan pada sistem operasi Linux. PHP juga dijalankan dengan hosting Windows. Nah, PHP juga memiliki framework yang bernama Laravel. Next. ASP atau Active Server Page yang merupakan salah satu bahasa pemrograman web untuk menciptakan halaman web yang dinamis. Mungkin bersama kayak PHP. ASP merupakan salah satu produk teknologi yang disediakan oleh Microsoft. ASP bekerja pada web server dan merupakan server-side scripting. Ini ada XML. Ini bahasa markup serbaguna ya yang direkomendasikan W3C untuk mendeskripsikan berbagai macam data. XML menggunakan markup teks seperti halnya HTML, namun penggunaannya tidak terbatas pada tampilan halaman saja. XML merupakan satu metode dalam membuat penanda atau markup pada sebuah dokumen. WML adalah kepanjangan dari Wireless Markup Language, yaitu bahasa pemrograman yang digunakan dalam aplikasi berbasis XML. WML adalah bahasa pemrograman yang digunakan dalam aplikasi wireless. WML merupakan analogi dari HTML yang berjalan pada protokol nirkabel. Perl adalah bahasa pemrograman untuk mesin dengan sistem operasi Unix. Ada Sun OS, Linux, BSD, HP, UX. Juga tersedia untuk sistem operasi seperti DOS, Windows, BOS, dan lain sebagainya. Perl merupakan bahasa pemrograman yang mirip bahasa pemrograman C. CFM dibuat menggunakan teknik Cold Fusion dengan software Adobe Cold Fusion atau Blue Dragon untuk Fusion Studio. Nah, ini berbasisnya HTML. Kemudian ada JavaScript. Nah, ini bahasa scripting handal yang berjalan pada sisi klien, dikembangkan oleh Netscape. Dibutuhkan JavaScript enabled browser untuk menjalankan script. Nah, ini terakhir ada CSS. Digunakan untuk mengatur tampilan suatu dokumen yang ditulis dalam bahasa markup. Penggunaannya paling umum itu memformat halaman web yang ditulis dengan HTML dan XHTML. Spesifikasi CSS sendiri diatur juga dalam W3C. Selanjutnya akan disampaikan oleh Livia. Kali ini kita akan membahas tentang pustaka sistem operasi. Yang pertama ada WinAPI atau Windows API, yang kedua POSIX, Portable Operating System Interface for Unix,
Yang ketiga ada libc. Yang keempat Java API. Yang kelima Python. Yang keenam Windows Runtime. Yang ketujuh Android API. Nah, Windows API, sistem operasi Windows yang terdapat fungsi untuk mengakses dan mengendalikan berbagai aspek Windows, seperti GUI, file, registries, jaringan. Dapat digunakan untuk bahasa C atau C++. Nah, yang kedua ada POSIX atau Portable Operating System Interface for Unix. Standar pustaka sistem operasi untuk berbasis Unix atau Linux dan macOS menyediakan fungsi mengelola file, proses, thread, dan jaringan. Yang ketiga ada libc, pustaka standar untuk bahasa C yang menyediakan banyak fungsi. Dalam pemrograman sistem dasar, dalam sistem Unix like libc merupakan implementasi standar dari libc. Yang keempat ada Java API, memungkinkan pengembang untuk mengakses fungsi-fungsi sistem operasi melalui intermuka yang independen. Yang kelima ada Python, OS, dan SysModel, memungkinkan pengembang untuk berinteraksi dengan sistem operasi. Modul OS dapat mengakses direktori lingkungan sistem. Modul sys dapat mengakses ke variabel dan fungsi terkait dengan interpretasi Python. Windows Runtime. Windows Runtime ini digunakan dalam pengembangan aplikasi Windows modern atau Metro, memungkinkan pengembang menggunakan berbagai bahasa pemrograman. Android API digunakan dalam pengembangan aplikasi Android. Pengembangan dapat mengakses berbagai fungsi perangkat keras dan sistem operasi Android melalui bahasa pemrograman Java atau Kotlin. Nah, pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang debug, yaitu proses menemukan atau memperbaiki kesalahan atau bug di setiap kode sumber perangkat lunak. Bug dapat berupa sintaks atau kesalahan logika atau masalah lain yang menghambat aplikasi. Pemecahan interaktif debugger dapat melacak eksekusi kode baris demi baris, mencari nilai variabel, dan melihat jejak panggilan fungsi. Langkah-langkah debug antara lain, yang pertama ada replikasi masalah, yang kedua identifikasi akar penyebab, yang ketiga ada memperbaiki, keempat strategi yang dapat digunakan adalah uji regresi, analisis kode statis, menggunakan alat pencari kesalahan otomatis. Proses debugging ada 4 ya, yaitu penyusunan kode, test unit atau memeriksa fungsi atau metode tertentu dalam program. Yang ketiga ada pemahaman kode. Jadi kita harus memahami alur eksekusinya bagaimana, data bergerak melalui program. Yang keempat ada penyusunan hipotesis, yaitu kita mencari penyebab terjadinya masalah tersebut. Nah, proses debugging terdiri dari beberapa peralatan nih. Yang pertama ada breakpoint, log, perangkat analisis. Log dan pencatatan berguna untuk membantu melacak perubahan data dan identifikasi masalah. Lalu ada pengujian input eksternal, kolaborasi, dan periksa dokumentasi. Analisis kinerja, proses mengukur dan meningkatkan kinerja perangkat lunak, profiler, kode, dan alat analisis beban kerja. Contoh dari alat untuk analisis kinerja melibatkan pemantauan aplikasi selama waktu dan kondisi berbeda. Strateginya, pengujian beban, profiling kode, atau identifikasi bottleneck, alat pemantauan real time, dan perbaikan kode. Nah, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.